Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Itu yang paling utama ya. Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan usia panjang berkah, sehingga pada kesempatan hari ini Ustaz masih bisa bersilaturahim kepada teman-teman sekalian, bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun lewat virtual. Dan sekali lagi Ustaz mengingatkan bagi teman-teman sekalian untuk senantiasa optimis, mempunyai sifat tafaul, optimis. Insyaallah ujian wabah pandemi ini akan segera berlalu ya dari muka bumi ini. Teman-teman sekalian, seperti biasanya setiap malam Rabu itu kita ada kajian kitab. Dan pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan tentang tafsir Quran surat Al-Lahab, atau nama lainnya Quran surat Al-Masad. Silakan teman-teman yang di rumahnya ada Quran atau ada mushaf, silakan untuk membuka mushaf terlebih dahulu. Syukur alhamdulillah kalau sudah punya wudhu teman-teman sekalian, mengambil keutamaan bahwa orang yang ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa dalam keadaan suci ya. Silakan juga teman-teman sekalian sebagai adab dalam menuntut ilmu selalu berpenampilan yang baik, memperhatikan materi-materi yang disampaikan, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi orang-orang yang berkumpul di satu majelis di antara majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kali ini walaupun lewat record ya, mudah-mudahan ini sebagai pertemuan dalam sebuah majlis yang diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menyampaikan yatluna kitaballah, yang selalu membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajari atau mendalami tentang Al-Qur'an, termasuk di pertemuan kita hari ini membahas tentang tafsir. Itu bagian dari yatadarasunahu ila nazalat alaihimus sakinah, kata Rasul, nanti Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan memberikan sebuah rahmat, wa hafathumul malaika, akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kita akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya atau di hadapan para malaikat. Tapi teman-teman sekalian, kalau sudah siap mushafnya, silakan buka surat Al-Masad. Ya, sesudah surat sebelum surat Al-Ikhlas, surat ke 111 nggih. 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min
Masad. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas ayat demi ayat dari surat Al-Masad ini, coba kita memahami tentang asbabun nuzul. Tentang latar belakang turunnya surat Al-Lahab ini. Teman-teman sekalian, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW beliau pernah naik sebuah bukit, namanya Bukit Safa. Ya, tentunya di negeri Arab sana. Kemudian Nabi SAW berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ma ra'yukum? Apa pendapat kalian jika aku mengabarkan bahwa di balik Bukit Safa ini ada musuh yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya?" Lalu kaumnya menjawab, "Ma jarabna 'alaika kadziban." Aku tidak melihat engkau berdusta wahai Muhammad sehingga aku percaya apa yang kau sampaikan. Karena terkenal teman-teman sekalian, Rasul ini termasuk orang yang masyhur, orang yang terkenal dengan kejujuran dan amanahnya. Bahkan kejujurannya ini tidak hanya diakui oleh orang-orang muslim saja, bahkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka juga mempercayai tentang kejujuran dan amanah Rasulullah SAW, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Kita lanjut lagi ke riwayat. Kemudian Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya aku mengabarkan bahwa aku telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku diutus ke muka bumi ini sebagai seorang nabi. Apa kalian percaya?" Sebelum kaumnya menjawab, tiba-tiba ada sesosok laki-laki. Ya. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba ada laki-laki yang namanya Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab itu berkata, "Alihada jama'tana ya Muhammad?" Apakah karena perkataan seperti itu engkau kumpulkan di Bukit Safa ini wahai Muhammad? Tabban laka ya Muhammad. Kecelakaanlah bagi engkau wahai Muhammad. Kemudian dari sikap dan perkataan Abu Lahab tersebut akhirnya turunlah surat Al-Lahab, yaitu 1-5. Dan surat Al-Lahab ini adalah doa kejelekan untuk Abu Lahab dan dibaca oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Waliyadzubillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yang artinya adalah tabat yada, binasalah kedua tangan Abi Lahab, yaitu Abu Lahab, wa tabb, dan sesungguhnya dia akan binasa atau celaka. Nah, di sini ada kalimat Abu Lahab. Ya, namanya bukan Abu Lahab, teman-teman, tapi Abdul Uzza. Nama aslinya itu ada Abdul Uzza. Tetapi karena Abdul Uzza itu nama yang khabis, nama yang buruk, sehingga Allah tidak mencantumkan dalam Al-Quran, maka Allah mencantumkan dengan nama Abu Lahab. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ancaman, binasalah kedua tangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kedua tangan? Karena menurut ulama tafsir menyampaikan bahwa tangan inilah yang paling banyak berbuat, dan tangan inilah yang dijadikan oleh Abu Lahab untuk menunjuk-nunjuk Rasulullah SAW sambil melempar batu. Ya, pada saat itu. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan karena tangan ini mewakili seluruh tubuh. Ada juga menyebutkan bahwa karena tangan ini ada sebagai bentuk kekuasaan. Dan inilah sebagai tanda bahwa tangan ini merupakan perbuatan Abu Lahab. Bahkan kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang sering menyakiti, orang yang sering membenci, dan orang yang sering menghina Rasulullah SAW itulah Abu Lahab. Dan Lahab di sini adalah artinya api yang bergejolak. Karena kalau Abu Lahab mendatangi Nabi SAW, Rasulullah SAW dia selalu datang dengan mukanya yang
marah seperti api yang membara. Ya. Bahkan ada sebagian menyebutkan Lahab itu adalah merah wajahnya karena saking gantengnya. Karena pada saat itu ternyata Abu Lahab itu ganteng, tetapi kegantengannya tidak bermanfaat ya, bahkan justru membinasakan. Teman-teman sekalian, dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Abu Lahab ini adalah merupakan paman Nabi. Jadi pada saat Nabi SAW memproklamirkan kerasulannya, itu ada 4 paman Nabi yang masih hidup pada saat itu. Yang pertama ada siapa teman-teman? Iya, Abu Lahab. Yang kedua Abu Thalib. Yang ketiga Hamzah, dan yang keempat Abbas. Ya. Dan Abu Lahab inilah satu-satunya paman Nabi SAW yang pertama kali menolak kerasulan Nabi SAW secara terang-terangan. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam ayat tersebut, ya kita kembali kepada ayat yang tadi disampaikan, tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimat binasa ini 2 kali. Satu tabat, yang kedua watab, ya, kolkolah akbar ya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa tabak yang pertama yaitu tabat ini kecelakaan buat Abu Lahab, dan tabak yang kedua adalah pengabaran bahwa ia akan celaka. Ya. Makanya di akhir kematiannya itu Abu Lahab itu ditimpa musibah sakit, saking parahnya badannya bau busuk. Saking baunya dimasukkan oleh anaknya ke dalam lubang hidup-hidup dan sudah ditutup pakai batu. Ya, sampai wafat sampai mati tetap tercium baunya, dan dia tetap tidak mau bertobat dan tidak mau masuk Islam. Itu sebagai azab bagi namanya Abu Lahab. Berikutnya teman-teman sekalian, ayat yang kedua adalah ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta, bendanya, dan apa yang dia usahakan. Di sini ada kalimat, kata para ulama, wa ma kasab itu yang diusahakan itu sebagian ulama menyebutkan itu anaknya. Jadi Abu Lahab ini punya anak yang namanya Utaibah. Jadi ada Utaibah, ada Utbah. Ya, 2 anak Abu Lahab ini dua-duanya memusuhi Rasul. Bahkan dua-duanya pernah menikahi putri Rasul SAW. Karena kebenciannya Abu Lahab sampai tidak hanya dengan sikapnya, bahkan menyuruh anak-anaknya untuk menceraikan putri Rasulullah SAW. Dan Utaibah, salah satu anaknya Abu Lahab ini, dia pernah berbuat jahat pada Rasul. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah kirimkanlah kepada dia Utaibah binatang buas. Kemudian dia merasa ketakutan. Bahkan suatu ketika pernah doa Rasulullah terkabulkan ketika Utaibah dia berdagang ke Syam. Ternyata ada seekor hewan yang buas. Sekalipun dia minta tolong kepada teman-temannya, kawan-kawannya, pengawalnya, dia tetap didatangi oleh singa dan mencabik-cabik badannya sampai meninggal dunia. Itulah teman-teman sekalian, wa ma kasab. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya yang ketiga adalah sayasla naron dzatal lahab. Sayasla, kelak dia akan dimasuk naron, ke dalam api dzatal lahab yang bergejolak. Jadi neraka ini teman-teman mempunyai ledakan yang sangat panas. Oleh karenanya kita selalu berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, peliharalah kami, lindungi kami dari api neraka. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang paling terkenal lagi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berikutnya teman-teman sekalian, ayat keempat adalah wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Wa mra'atuhu adalah begitulah pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, disebutkan kenapa kayu bakar? Karena menurut para ulama ada dua tafsir, 2 pendapat. Yang pertama adalah karena isinya ini selalu menyebarkan kebencian, selalu menyebarkan permusuhan, bahkan disebut orang yang penyebar hoax. Jadi hoax itu zaman Nabi sudah ada, gitu ya. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kedua adalah menyebarkan kayu supaya Nabi celaka. Yang berikutnya ayat yang terakhir, fi jidiyah hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut.
Ya, jadi istri Nabi istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil Arwa. Ya, dan Ibnu Katsir menyebutkan istri yang termasuk paling mulia nasabnya. Ya, dia selalu membuat tali dari sabut dan hablum mim masad. Lehernya itu kata para ulama dia itu ada tali untuk mengikat kayu atau duri yang disebar. Ternyata dia ditarik ke belakang dan tertusuk oleh duri tersebut. Yang kedua adalah dia punya kalung besar kata para ulama, lalu dia dijual untuk membiayai dalam menyakati Nabi SAW. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini setiap teman-teman sekalian membaca Al-Quran teringat tentang kandungan dari surat Al-Masad ini. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.